Baik, Foxian, selamat siang di Belanda. Bersama saya, Han Harlan dari studio Fox Radio Amsterdam di Kastil Sanga-Sanga di Desa Baambrugge. Dan Foxian, di siang hari ini saya tidak sendiri, kami sudah kedatangan tamu, dua Mas dan satu Mbak ya. Mungkin bisa tolong memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Pak, selamat siang. Saya Nur Indrawati, tapi biasa dipanggil Wati. Saya di pementasan kali ini, Api Suci Dewi Sinta, besok tanggal 30 November. Api Suci Dewi Sinta. Cepat sekali bisa. Api Suci Dewi Sinta. Nanti saya sebagai show director. Oh ya, asli dari Saya tinggal di Jogja. Jogja ya. Oke. Namanya show director ya. Iya, pemimpin pertunjukan. Oke. Show director. Nanti tolong dijelaskan apa itu tugasnya ya. Siap. Ya. Mas dari batiknya apik Mas. Terima kasih. Batik Jogja nih Mas. Iya, Jogja. Oh, iya. Ya, baik, selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Damar Kasyadi, biasa dipanggil Damar. Untuk pementasan besok tanggal 30 November saya sebagai art director. Juga saya juga akan menari sebagai tokoh Rahwana di situ. Gitu. Kalau nggak salah kita saya pelan-pelan mulai inget Mas itu waktu tahun lalu ya kalau nggak salah ya di Den Haag kan. Iya. Dari ada Sendera Tari Ramayana kan? Iya, betul Bapak. Iya. Kayaknya Mas juga datang ya? Iya, saya juga terlibat di kegiatan tersebut. Waktu itu kami dengan rombongan Pura Pakualaman Yogyakarta. Pakualaman iya. Oh iya, selamat datang. Nah Mas yang terakhir. Ya. Selamat siang Pak. Nama saya Panggah Bimo Kuncoro, biasa dipanggil Panggah. Saya asli Jogja. Untuk pementasan tanggal 30 besok saya sebagai komposer musik. Komposer musik gamelan. Gamelan. Ya. Baik ya. Oke. Selamat datang sekali lagi. Gimana di Belanda sejauh ini selain dingin? Sudah makan kentang goreng ya. Ini? Kentang goreng petat. Ya. Pakai mayones. Ya. Enak kalau dingin-dingin. Ya. Nah Mbak Wati, mungkin bisa dijelaskan kepada Foxian pendengar kami, kira-kira apa tuh tugas seorang show director, karena juga ada art director, itu gimana seorang show director itu, tugasnya apa aja tuh? Show director dan art director sebetulnya hampir sama, tapi memang punya tugas dan kewenangan yang berbeda Pak. Kalau show director dia tidak hanya bertanggung jawab di panggung saja, tapi juga memastikan flow audience gitu, terus kemudian memastikan teknisnya lampu, sound system, terus kemudian memastikan sequence-nya itu harus sesuai dengan timingnya gitu, terus mempersiapkan dari jauh-jauh hari untuk plan, untuk rencana pertunjukan. Sedangkan kalau Mas Damar sebagai art director, sebagai sutradara gitu ya, Mas Damar memastikan urutan pertunjukan Ramayana ini sesuai dengan cerita yang semestinya. Terus kemudian tokoh yang dibutuhkan apa saja, Mas Damar mengerjakan itu. Terus kemudian selain penokohan dan urutan pertunjukan, Mas Damar ini merangkap sebagai koreografer juga Pak. Jadi kalau Mas Pangga sebagai komposer merangkap sebagai music director, Mas Pangga juga harus menyusun musiknya gitu ya, selain membuat notasinya. Nah Mas Damar ini di pertunjukan ini merangkap 3 berarti, art director, terus kemudian koreografer, dan juga besok menari sebagai Rahwana. Begitu, jadi kewenangan show director kewenangannya show director sama art director berbeda. Mas Damar hanya yang terlihat di panggung saja. Berapa penari itu Mas Damar rencana tanggal 30 ya? Untuk penari Sendera Tari Ramayana kebetulan ada kita punya tokoh ada 5
5. terus kemudian penari putrinya ada 6, Dan terus kemudian Giant ada 2, ada 2. terus kemudian penari kerannya ada 4. Berarti total sekitar 17. 17. Oh, cukup besar ya. Dan ini memang juga ada Pak Virgil Betul. yang dari Yayasan Gemarasa. Mm-mm. Nggak masuk di gambar, tapi ini penyelenggaranya pagelaran yang akan datang ini ya. Betul, Ya. Bapak. Tadi judulnya susah banget ya, apa? Kalau di bahasa Nggak Indonesia banget sih, kan tapi itu ya Pak, ya. Api Suci Dewi Sinta. Ya, itu tentang Dewi Sinta pastinya ya. Betul. Ya. Nah, kalau Mas Panggah itu gimana prosesnya sebagai komposer gitu ya? Saya pikir tuh partiturnya udah standar, tapi enggak ya? Enggak, jadi kita mulai mengenalkan gamelan itu dari online dulu pertama. Kita ngajari ngirim online Oh, notasi. karena pemain gamelannya Dari berada sini. dari Yayasan Ya. Gemarasa itu dan online untuk tahu partiturnya kurang lebih gitu ya. Ya, Betul. terus Oke. Terus nanti mereka memainkan itu, terus nanti Mas Pangga yang menilai, oh ini sudah bagus atau ngawur gitu. ya nanti saya di situ juga memainkan kendang. Jadi bermain bersama di situ sama saya. Oke, ya. Saya tambahin ya Iya, Pak. iya, Jadi iya. kalau di gamelan Iya. itu pengendang itu sebagai konduktor Pak. Jadi dia yang menentukan tempo. Terus kemudian dia yang akan memimpin apakah gending ini harus selesai atau harus turun temponya atau harus cepat atau harus ganti sequence itu kuncinya ada di pengendang. Nah, dalam sebuah proses penggarapan pertunjukan Pak, biasanya kami akan melakukan penciptaan gerak dulu. Oh, berarti Mas ini ya, Mas Damar ya. Mas gerak Damar ya? dulu Ya, akan ya. menciptakan gerak dulu. Oh, Sambil gerak dulu. gerak dulu. Sequence, Oh, sequence tanpa musik dulu. Berarti Tanpa maksudnya musik. tanpa gamelan ya. betul. Ya. Jadi yang pertama kita akan membuat urutannya, alur ceritanya dulu, kemudian penokohan, terus kemudian disampaikan kepada musik komposer Iya, bahwa nanti kita iya. sekuensinya akan seperti ini, Iya. suasana dalam satu sekuens ini akan seperti ini, nanti akan punya PR nih Pak. Komposer akan membuat partiturnya, terus kemudian di waktu yang sama koreografer akan membuat tariannya. Kira-kira ada koreksi-koreksi nggak tuh Mas Damar? Ternyata nggak cocok nih musiknya atau justru musiknya yang menyesuaikan misalnya. Kalau untuk itu kita saling Bapak. Oh, Jadi oke. Ya. kita juga menyesuaikan tempat karena kebetulan untuk tempat latihan dan kemudian tempat pentas itu kadang berbeda. Ada kemungkinan ketika gerakan itu belum selesai itu mesti ditambah musiknya atau kelebihan nanti bisa dikurangi seperti itu. Iya. Wah, ini kelihatannya sederhana tetapi cukup Kompleks. rumit ini, kompleks ya. Nah, kalau yang itu harus konsentrasi sekali berarti ya Mas Pangga ya. Iya. Begitu masalah kacau ya. Iya, terutama di tempo. Kalau di Tempo iya, ya? temponya tuh kan naik turun. Nah, itu gimana Mas kok untuk menjaga konsentrasinya tuh? Kalau saya pikir kok bisa gitu ya, ingat gitu loh, meskipun baca ya. Iya, Mas? pakai notasi. Pakai Mereka notasi. pakai notasi. Terus ada yang kemarin Bu Jerenis bawa pulang saron buat latihan di rumah gitu, buat Iya. ngapalin Iya, gitu. iya. Sejauh ini gimana Mas? Karena ternyata penting nih Mbak Wati ya untuk temponya semua. Kalau keras pelan enggak ya? Ya, itu Juga ya? termasuk juga. Termasuk ya. Iya. Kadang masih terlalu keras pada Iya. mukulnya, jadi nggak dengar ketukan kendang gitu. Iya. Sejauh ini gimana Mas? Ya, udah lumayan yang ini ya. Jadi, Lumayan lumayan bisa mengatur tempo. Jadi Iya. saya kalau latihan itu nggak langsung dari A sampai Z, tapi A saya ulang-ulang terus dulu sampai mereka tuh bisa merasakan. Oke. Gitu. Kuncinya tuh merasakan berarti Iya, ya. harus berarti bisa ya. merasakan Jadi satu sama lain. mengilhami gitu ya. Ya. Harus kompak juga berarti. Betul. Gamelan itu kita tidak bersaing yang paling Cepat nggak? cepat, yang paling Paling kencang, keras. tapi
harmoni Pak. Iya. Jadi kadang Itu sound filosofi wayang juga ya, harmoni ya. harmoni sound system di gamelan itu tidak untuk mengatur dia lebih kencang dari yang lain, tapi menambah supaya kalau misalnya dari jarak, kalau nggak pakai sound gitu ya, gamelan itu bisa didengar dari jarak 50 meter gitu ya. Kalau sound itu bisa didengarkan dengan kualitas yang sama di jarak yang ratusan meter gitu. Jadi memang tidak ada yang dirubah, harusnya kualitas live tanpa sound dengan sound sama. Nah, tugasnya Mas Pangga Iya. besok ketika setting itu juga harus memastikan bahwa sound systemnya itu membantu untuk orang lain mendengar suara yang sama gitu. Iya, Jadi iya. harusnya tidak berbeda. Kalau rahasianya tuh gimana Mas? Meskipun saya berasumsi Mas sudah bukan pertama kali ini ya, tapi gimana itu Mas caranya? Saya tuh kagum loh, kok bisa konsisten begitu ya sampai selesai pertunjukan itu, gimana Mas bisa full konsentrasinya tuh? Ya kita latihan terus gitu Latihan Pak. terus Iya, ya, terus. iya. Mau untungnya ya orang sini pada suka sekali sama Iya, gamelan. iya. Bisa pintar-pintar Pak orang sini. Oke. Tak kasih garapan yang agak rumit, Iya. bisa. Nanti lebih pintar dari Mas Pangga. Iya, bisa gitu. Iya. Kalau Mas Damar gimana Mas pengalamannya dengan Sitting Gemara Saya, Yayasan Gemara Saya ini? Pinter-pinter penarinya. Karena saya udah bayangkan saya Mas dan Mbak itu juga sebagai pelatih sebetulnya, sebagai coach ya. Betul. Ya. Jadi semangat teman-teman Gemara Saya itu luar biasa Bapak. Jadi bahkan ketika pelatihan sudah selesai saja, mereka belum mau selesai. Jadi selalu ingin mencoba, ada hal ya selalu kurang. Gimana Pak? Betul. Betul Pak. Iya. Jadi ketika break time aja pasti ada yang deketin kami gitu. Om Damar, how to do this? Tante, how to do this? Gitu. Selalu. Jadi Tapi udah istirahat ini gitu. enggak. Jadi mereka selalu gitu. Jadi saya sampaikan ke teman-teman ya harusnya bagaimana ketika memang mau yang break time, kalau yang mau ekstra, bahkan untuk yang mereka kayak pas kita reguler latihan yang weekend mereka kayak belum dapat gitu ya tekniknya, mereka datang ke apartemen kami untuk mendapatkan sampai private. kayak private begitu ya? Iya. Wah gimana tuh tanggal kok begitu ya, maksudnya nggak menduga atau memang ekspektasinya memang begitu atau memang melebihi ekspektasi sebetulnya bahwa mereka tuh cukup fanatik ya? Mereka punya semangat yang tinggi sekali gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka punya rasa kok aku belum bisa ya gitu. That's okay gitu, nggak apa-apa. Even kami ini yang mungkin sudah belasan tahun, puluhan tahun gitu ya, itu dulu juga berproses. Nah anak-anak saya cuma sampaikan ke teman-teman penari gitu kan, karena mereka masih ada adik saya, anak-anak saya gitu ya, taruh di di hatimu gitu ya, bahwa kamu menari ini dengan sungguh-sungguh, teknik itu akan ikut setelah semuanya tuh ada di sini. Teknik bisa dipelajari tapi di sini itu mesti ditumbuhkan gitu. Nah mereka tuh semangat banget. Ada pernah momen ada keputusasaan gitu, kok nggak bisa kami gitu dari mereka peserta atau penari gitu? 1-2 ada, tapi terus setelah kami kami gali gitu ya, masalahnya di mana, kamu yang nggak bisa di mana, terus kami membuka peluang untuk datang ke kami as a private, nanti kami Mungkin kasih private waktu lebih mereka, nyaman ya. Mereka jadi kan kadang latihan bersama nih kemampuannya tidak sama kan. Ya. Jadi memang ada misalnya 1 atau 2 anak gitu yang memang belum sama yang lain karena memang sebelumnya belum ikut latihan, makanya kami berikan private supaya private course supaya mereka nanti yang ini masih ketinggalan bisa sama dengan yang lainnya gitu. Karena Itu. kita butuh Kan bakat harmoni orang sama. lain-lain ya. Betul. Pasti nggak mungkin, pasti ada yang jago, yang itu gimana juga tantangan juga itu sebagai pelatih gitu ya. Rahasianya gimana? Terus bahasa kendala nggak Mama sama Mbak? Sejauh ini aman sih Pak, masih Aman, oke gitu iya. ya, walaupun saya bahasa Inggrisnya ya so-so gitu ya, nggak jago-jago amat, tapi masih bisa komunikasi sama teman-teman paham, teman-teman oke gitu. Dan ya itu mereka taruh
apa namanya, taruh semangatnya tuh di sini. Jadi memang kami pengen besok tanggal 30 gitu ya, kita semuanya bertumbuh bersama gitu ya. Jadi tidak ada ini menonjol, ini jelek, nggak mau gitu ya. Kami maunya Juga nggak semuanya perlu baik sebetulnya ya. Kami semuanya baik. Terus kemudian teman-teman juga punya level yang sama besok. Terus kemudian kita pentas dengan harmonisasi yang baik. Jadi semuanya bertumbuh gitu, itu harapannya kami sih begitu. Deg-degan nggak sih Mas mau pentas ini? Apa udah rutin, udah biasa gitu? Kalau Kayak kalau saya deg-degan, Deg-degan. tetap deg-degan. berarti sehat sebelum deg-degan sih sehat ya. Maksudnya kalau santainya kan mungkin juga nggak bagus kali ya. Iya. Deg-degannya kenapa tuh Mas? Ya, Takut kayaknya nada-nada pertama tuh penting ya mungkin ya. Kalau pembukaannya udah ya, masuk enak, kalau pertamanya salah keliru dikit, waduh ya itu bisa. bikin jadi bikin nggak fokus lagi. Iya. Iya, Gitu. iya, iya. Deg-degannya karena ya ini udah kedua kalinya saya pentas di Isala Teater itu, tapi rasanya tuh ya, Selalu baru gitu. iya selalu baru. Jadi ditambah ada pementasan yang lainnya seperti rampak kendang dan Cipat-cipit. cipat-cipit, Iya. tari ekstra gitu. Kok dari segi kompleksitas gimana nih Mbak Wati? Mas Damar, ini memang udah rutin yang akan dipentaskan atau banyak yang hal-hal inovatif misalnya gitu? Kalau untuk Ramayana sendiri karena menyesuaikan dengan tokoh-tokoh penari yang ada di sini, jadi ada beberapa yang memang kita istilahnya kalau dalam alur cerita itu kayak disangkit begitu. Disangkit. Jadi ya ada penyesuaian. Jadi mungkin lebih pendek gitu Mas Iya. ya? Ya maklum juga ya Mas Iya. ya, kan bukan penari profesional ini sebetulnya kan? Ada beberapa tokoh yang mungkin tidak dihadirkan di situ, begitu. Itu untuk Ramayana. Lalu untuk extra show itu juga nanti ada rampak kendang, kemudian ada Klono Topeng, lalu ada Cipat-cipit, begitu. Kalau dalam bayangan saya cukup banyak apa? Iya. Kenapa nggak 2 aja gitu misalnya, atau memang mampu gitu, rasanya bisa nih gitu? Bisa sih Pak. Bisa. Iya, kami optimis, semangat, bisa. Ya ini buat saya terus terang juga baru ini bahwa ada dari Indonesia, dan ini inisiatif bagus ya Mbak Wati. Kenapa tuh bagus ya? Karena kebudayaan Jawa juga oleh orang-orang Suriname keturunan Jawa dilanggengkan di Iya, Belanda. digeruri. Iya, iya. Patut disyukuri dan diteladani mungkin ya Mbak ya. Patut disyukuri ya Pak. Iya. Karena memang kan kita kami orang Jawa ini kan ternyata nggak cuman tinggal di Indonesia gitu ya. Betul. Banyak yang tinggal di negara lain gitu. Jadi teman-teman diaspora Jawa itu masih pegang ini sebagai akarnya gitu ya. Buat kami sih happy gitu, seneng sih. Karena kita bisa connect satu dengan yang lainnya. Terus nambahin yang tadi, kita selain ada Ramayana, ada extra show yang di depan itu juga tantangan yang tidak mudah. Nah itu maksud saya kan, jangan-jangan nanti gara-gara extra show ini bisa kacau yang Ramayananya. Ini tantangan yang tidak mudah karena beberapa teman-teman itu double, bahkan triple gitu. Nah kalau Mas Panggah triple itu sudah biasa, Mas Damar triple sudah biasa. Tapi kalau teman-teman ini perannya triple itu, teman-teman kan harus membagi fokus ketika part ini mereka harus konsentrasi di sini. Nah itu tantangan sendiri. Berat loh itu Mbak. Tapi teman-teman punya semangat bahwa mereka bisa gitu ya, kami fasilitasi. Jadi nggak mungkin kalau teman-teman semangat bisa, oh kalian nggak bisa ini kan nggak. Jadi saya fasilitasi, saya kasih pandangan gitu ya. Kalau teman-teman melakukan double gini, kalian harus melakukan ini, kalian harus ekstra ini, kalian mampu. Kalau kalian merasa mampu, kami fasilitasi gitu. Nurut Jadi nggak mereka bukan nurut, tapi lebih ke kita akan diskusi, kemudian nanti ketemu titik tengah. Oke tante, jadi nanti setelah ini kami saya akan ganti kostum, kalian butuh waktu ganti kostum sekian menit bla 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 gitu. Tapi Mereka mungkin oke. juga penontonnya harus maklum juga ya kalau ada kekurangan di sana sini, kan bukan profesional, jadi kayaknya
ya tenang aja gitu loh. Enggak sih Pak, kita bikin profesional. Oke. Iya, iya. Kami tidak mau ada kesalahan di atas panggung. Iya, iya, Jadi iya. memang anak-anak ini nih, Iya. setiap hari kita ginikan. Oke, rentang usianya berapa ya? How TC? How years Iya, TC? saya ke Isi 5 years. 5 years, dari 5 tahun. Oh, Dari Sampai? 5 tahun sampai 70. no, No. 40. is 40. 50-an Ya, ya, 50-an. 50-an. Oh, ya. Tahun. Ya. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan. Ini awal kerjasamanya gimana itu? Apa Pak Virgil ke Jogja atau ada perkawanan pribadi itu Ini bermula dari perkawanan pribadi Pak. antara Mbak dan Pak Virgil? Atau Perjalanannya panjang, kemudian sampai ketemu Pak Virgil dan Mbak Ferenc. oke. Jadi Mas Damar sudah ke sini tahun 2011, ketemu dengan teman-teman diaspora Jawa Suriname yang di sini. Terus kemudian kami ketemu dengan Pak Virgil dan Mbak Ferenc sekitar 3 tahun yang lalu. Bahkan ngobrolin ini sudah 3 tahun yang lalu. Tapi selama 11 tahun itu belum ada rencana ini gitu ya? Belum. Belum. Rencana ini kami bicarakan ketika Mas Virgil dan Mbak Ferenc ke Indonesia 3 tahun yang lalu. Terus kita bikin pagelaran gitu? Kita bikin project yuk di Belanda, kita bawa budaya Jawa yuk di Belanda 3 tahun yang lalu. Oh enggak gitu. Kami langsung sure why not gitu. Oke. Tantangannya gimana tuh? Ini kan udah ini pagelaran yang kedua ya Mas ya? Ya, untuk Kedua ya? Sliting Gemarasa ini yang kedua. Yang kedua ya. Tapi dengan Mbak dan Mas-mas yang kedua juga. Dengan Mas Panggah ini yang Kedua. kedua, dengan saya dan Mas Damar ini yang pertama. Oke, jadi mungkin Mas Pangga bisa sedikit Explain. ini orangnya aneh loh gitu ya. Ya. Terutama kalau di Isala Teater tuh akustiknya gimana Mas Pangga? Akustik. Ya, bagus nggak? Bagus di sana bagus. Bentuknya stage barang tuh apa? Lumayan. Pas ya. buat gamelan tuh pas. Oke, kalau untuk penari gimana Mas? Penari itu sangat ideal untuk pertunjukan tari, apalagi untuk kelompok besar itu masih oke. Masih oke. Ya. Dan untuk Mbak gimana? Oke. Bahkan kemarin pas kami site visit ke Isala, saya coba nembang di tengah panggung. Kalau kita nembang di tengah panggung tanpa mic itu suaranya bagus sekali. Ini berarti secara kualitas kita resonansi ya kita bilang itu bagus sekali Pak. Akustiknya bagus sekali. Bagus. Rata-rata memang gedung pertunjukan di sini lumayan. Sudah di ya. setting Iya, iya. akustiknya. Padahal kapel itu kan boleh dikatakan desa ya, desa. Tapi lumayan berarti ya. Nggak Memang lumayan kesenian sih, Pak. bagus. Iya, Nggak lumayan sih, iya. bagus. Iya, Iya. iya. Itu mungkin bisa di spill sedikit ya. Kalau Ramayana kita tahu gitu kan ya. Mungkin bisa dijelaskan ke Foxian gimana kira-kira nanti alur pertunjukannya gitu Mbak. Ada yang 3 ekstra tambahan. dulu ya. Ya. Jadi Virgil, can explain our sequence ya? Yeah, you can explain. Yes. Oke, jadi Di spill dikit ya. di sekitar Ya, 10 dikit. Jadi besok sequence pertunjukan kita itu kita mulai opening itu dengan prosesi sesaji. Jadi kalau di Jawa itu juga ya tahun lalu ya. Iya, iya. Ya. Jadi kalau di Jawa itu prosesi sesaji ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kegiatan. Jadi kalau misalnya dalam kegiatan besar ada selamatan, gitu ya. Kalau besok kita ada sesaji procession. Kita mulai dengan sesaji, terus kemudian sesaji selesai, nanti langsung masuk cipacipit. Kita belum ada MC dulu karena cipacipit itu juga bagian dari awal pertunjukan karena dia kan tari pergaulan. Tari pergaulan itu dia simbolisme tentang kesuburan gitu, tentang gemah ripah loh jinawi, keberlimpahan gitu. Jadi kita mulai sesaji, kemudian sambung cipacipit. Setelah cipacipit MC baru masuk untuk opening. Oke. Setelah opening nanti akan ada lono topeng. Mas Damar nanti akan menarikan lono topeng. Terus kemudian diiringi live gamelan.
yang Wow. di-lead oleh Mas Pangga. Wah, Mas Pangga udah mulai deg-degan tuh kalau. Cipa-Cipi juga live gamelan. Jadi Mas Gamelan Pangga ini juga? sebetulnya agak deg-degan ini. Oh, Karena iya. nggak hanya memimpin Ramayana tapi juga ekstra-nya setelah Lono Topeng nanti akan ada rampak kendang. Setelah rampak kendang kita akan ada break time dulu. Break time sekitar 5 sampai 10 menit Supaya Mas Pangga bisa menghela nafas ya. menghela nafas. supaya semua orang bisa ke toilet dulu. Jadi nggak Iya. terganggu di tengah pertunjukan nanti tiba-tiba ke toilet dulu. Jadi kan nanti ada yang kepotong nih, Pak. Iya. Jadi waktu 5 sampai 10 menit itu memang waktu yang kami berikan untuk semua termasuk audiens untuk ambil ke toilet dulu sehingga nanti di tengah pertunjukan mereka bisa stay full nonton. Terus kemudian setelah brief time kita akan mulai dengan Ramayana. Ramayana kan dimulai dengan kera-kera. Iya, iya. Seperti yang di Jogja itu ya, di Prambanan yang outdoor itu. Itu lightingnya gimana? Lighting Yang di mana, Pak? yang di Isala ini Yang di Salah oleh teaternya yang. ya, lighting, sound system, operator semuanya dilakukan oleh tim teknisnya Isala. Jadi harus kerja sama. Tapi nanti secara planning untuk setting sound system nanti Mas Pangga akan lead supaya yang diinginkan itu sesuai. Untuk gamelan kan beda dengan Disco. musik. Terus kemudian kalau untuk yang tari nanti kami ada script light gitu Pak, ada script light gitu. Itu nanti akan kami berikan ke Isala sehingga operator Isala bisa melihat bahwa sequence ini akan menggunakan lampu ini, sequence ini pada adegan ini akan menggunakan lampu ini gitu. Ini kan udah H-2 minggu kurang lebih ya. Itu gimana Mas, Mbak, ini proses latihannya udah lebih ke menguasai atau lebih agak santai atau gimana tuh? Untuk proses latihan ini sangat ini sekali ya, progres sekali. Untuk saat ini sudah mungkin 60%. Jadi memang untuk pertunjukan ini per adegan begitu, dan kita sudah sampai ke 60%. Jadi tinggal 2 minggu ini ya, pelan-pelan akan menuju ya. 99 lah, nggak usah 100 ya. Mudah-mudahan sih sehat semua ya. Ini juga udah musim dingin gitu ya. Ya. Kira-kira kedepannya ini akan menjadi kayak rutin nggak pagelaran ini setiap tahun gitu, dan kenapa di musim dingin sebetulnya ya? Atau mungkin nanti kita tanya ke Pak Virgil ya. Iya, hopefully sih nanti setiap tahun kita ada project Pak. Tapi nanti tetap yang lead akan teman-teman Gemoroso gitu ya. Cuman kenapa dipilih di bulan November? Nah itu teman-teman Gemoroso nanti bisa menjawab kenapa dipilih bulan November. Kenapa tidak pas summer? Karena pas summer teman-teman bleeding. Mungkin supaya pakai songo-songo. Kerokan. Iya. Iya. Nah, terakhir nih, kira-kira untuk Mbak sama Mas tuh nanti selesai pertunjukan gimana bisa, wah ternyata upaya kami tidak sia-sia gitu. Kalau penonton puas atau kalau penarinya puas, kira-kira indikatornya gimana tuh? Wah, ini bisa berlanjut nih, kira-kira. Kalau kami gitu ya Pak, sama teman-teman Gemoroso pasti gitu bersama-sama pengennya penonton pasti puas dengan pertunjukan kami, karena kami tidak ingin melihat tadi yang seperti disampaikan Bapak di awal dimaklumin karena ini bukan penari profesional. Kami tidak menginginkan itu. Jadi kami pengen penonton puas. Terus kemudian teman-teman Gemoroso, teman-teman penari, teman-teman penabuh gamelan itu bertumbuh. Kami tuh punya harapan pementasan hari ini itu lebih baik dari Februari kemarin, dan pementasan tahun depan akan lebih baik dari pementasan tahun ini, dan kami harus terus bertumbuh. Siapa tuh bisa mentas di Indonesia ya? Oh iya, bisa, sangat bisa. Teman-teman Gemoroso ini kita bawa ke Indonesia, mereka punya experience, terus kemudian mereka show di sana sangat bisa. Ya, kalau untuk Mas Damar bakal puas gimana nanti tanggal 30? Sampai jam berapa ya pertunjukannya? Sampai jam 5:30, dari jam 4 sore sampai 5:30. Oke, nanti jam 7 kira jam 6 gitu, kapan merasa puas kira-kira Mas Damar? Tentunya ini seperti yang disampaikan Mbak Wati tadi, bahwa itu akan berkesan begitu
lalu bisa menjadi apa ya, kesan yang tidak bisa dilupakan, lalu juga bisa untuk belajar buat teman-teman Gemoroso untuk selalu bertumbuh gitu. Ya. Dan Mas akan tetap mendampingi sama. Pengennya begitu Pak. Untuk Mas Panggah gimana? Kira-kira kalau ketukannya oke gitu ya? Oke, itu kalau iya sama seperti Mbak Wati kalau ya apa supaya band semuanya puas. Ya itu tadi sama Mbak Wati. Ini. Semoga sukses dan nanti mudah-mudahan kami akan hadir ya. Harus Pak. Iya. Sukses loh Mbak Wati, Mas Terima Nana sama kasih. Panggah ya. Ya, Pasti sukses ya. Pasti. Ya. Amin. Terima kasih sudah melipir ke Kastil Sanga-Sanga di Bamreuke. Terima kasih Sampai matur ketemu. suwun. Sugeng siang.